5 hari lagi sanksi embargo Iran usai, Amerika dan Israel dalam ancaman. Setelah lebih dari 40 tahun masa sanksi embargo ekonomi dan senjata yang membelenggu, Iran sebentar lagi akan bebas dari cengkraman Amerika Serikat. Tinggal sepekan lagi, negeri Mullah akan kembali bisa melakukan kerjasama ekonomi serta penjualan dan juga pembelian senjata dengan dunia internasional. Sanksi terakhir dijatuhi kepada Iran pada 20 Juli 2015 silam, 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan dan juga Persatuan Bangsa-Bangsa atau DKPBB resmi menjatuhkan sanksi larangan penjualan dan pembelian senjata kepada Iran. Setelah melewati 5 tahun, masa sanksi embargo Iran akan berakhir. Jerat sanksi akan sepenuhnya lepas membeli Iran pada 18 Oktober 2020 nanti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, memastikan waktu tersebut sebagai hari resmi berakhirnya masa sanksi embargo. Dalam pernyataan singkat, Khatibzadeh memastikan pencabutan sanksi embargo Iran seusai dengan Resolusi 2231 dengan keamanan PBB. Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB mendukung rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA tentang program nuklir Iran. Tak hanya itu, Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB juga menetapkan proses dan jadwal inspeksi, sembari mempersiapkan pencabutan sanksi terhadap Iran. Semua pembatasan senjata akan dicabut pada 18 Oktober 2020. Menurut Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, ucap Khatibzadeh, dikutip FIFA Militer dari Prensa Latina, berakhirnya masa sanksi embargo senjata Iran jelas menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat tetap menginginkan perpanjangan sanksi terhadap Iran. Akan tetapi, keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA memunculkan sikap PBB pada 2018. PBB menolak inisiasi Trump yang ingin melanjutkan sanksi embargo terhadap Iran. Usaha Amerika Serikat menghimpun dukungan negara-negara lain agar sanksi embargo Iran diperlama nyatanya gagal. Dengan tegas, Khatibzadeh memastikan bahwa Washington telah gagal membendung kebebasan Iran. Ini adalah kegagalan Washington, meskipun mereka menggunakan pelecehan, ancaman, dan pelanggaran hukum internasional. Itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sekuat seperti yang mereka nyatakan sendiri, kata Khatibzadeh. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, ketegangan Iran dan Amerika Serikat makin memanas saja setelah pada akhir September 2020 kapal induk USS Nimitz dikabarkan mendekati perairan Iran. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC sama sekali tak menunjukkan ketakutan dengan kedatangan kapal perang raksasa itu. Sebaliknya, IRGC memastikan militer Amerika Serikat yang datang ke Iran tak akan pulang dengan selamat. FIFA Militer melaporkan sebelumnya pada 22 September 2020 lalu, armada tempur militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Nimitz CVN-68 mendekati Teluk Persia. Tak sendirian, kapal induk raksasa militer Amerika Serikat itu dikawal oleh 2 kapal jelajah berpeluru kendali dan 1 kapal perusak saat memasuki Selat Hormuz. Pengerahan armada tempur ke Selat Hormuz diklaim Amerika Serikat adalah tindakan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu. Amerika Serikat meyakini kapal-kapal perang Iran kerap melakukan provokasi dan ancaman terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi di perairan itu. Tak hanya itu, Selat Hormuz dikenal sebagai daerah yang dipenuhi banyak ranjau air dangkal. Mengetahui kedatangan armada tempur Amerika, Angkatan Bersenjata Iran atau Artes meluncurkan pesawat tanpa awak intai untuk memantau pergerakan kapal-kapal perang itu. Pengintaian drone Iran sepertinya berhasil. Sebab dalam keterangan terbarunya, militer Iran yakin jika militer Amerika Serikat tak punya nyali untuk berperang di Selat Hormuz, yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia. Wakil Komandan IRGC Brigadir Jenderal Yadollah Javani menyatakan, jika militer Amerika Serikat tak pernah memenangkan peperangan dalam beberapa tahun terakhir, dengan alasan ini Javani yakin pergerakan dan juga pengerahan kapal induk ke Selat Hormuz atau Teluk Persia akan membuat militer Amerika Serikat mengalami kerugian.
Selama beberapa tahun terakhir, Amerika tidak pernah memenangkan perang apapun, dan hari ini mereka tidak melihat diri mereka dalam posisi untuk berperang dengan Republik Islam Iran dan bangsa Iran. Saat mereka mengerahkan kapal induk tertentu ke Teluk Persia, berarti mereka akan merugi, ujar Javani. Tak hanya itu saja, Javani juga menyatakan bahwa militer Amerika sebenarnya sudah tahu risiko terbesarnya adalah kekalahan jika sampai terjadi perang. Dengan berani, Javani memastikan kapal-kapal induk Amerika akan hancur dan pasukannya akan mati tanpa bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Sebaliknya, kami percaya bahwa setiap kali Amerika mengerahkan kapal induk ke Teluk Persia, kemungkinan perang akan berkurang, kata Javani melanjutkan. Karena mereka tahu betul bahwa kedatangan mereka di Teluk Persia berarti kematian yang pasti dan kehancuran yang tak terhindarkan. Tidak mungkin bagi Amerika untuk meninggalkan wilayah itu dengan selamat jika terjadi perang, ucapnya. Dalam 2 bulan terakhir, hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Ketegangan kedua negara makin meninggi setelah Presiden Donald Trump menuduh Iran punya rencana untuk menghabisi duta besar Amerika untuk Afrika Selatan, Lana Marks. Trump meyakini rencana Iran itu adalah aksi balas dendam atas meninggalnya mantan Panglima IRGC Letnan Jenderal Qasem Soleimani pada Januari lalu. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat sebagai negara yang biadab. Hal ini karena Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada Iran terkait penggunaan senjata nuklir. Dengan nada marah yang disiarkan dalam televisi, Rouhani juga menyebutkan kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah untuk Gedung Putih. Amerika telah menyebabkan kerusakan puluhan juta dolar Iran. Kami belum begitu kejam. Alamat untuk kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah Gedung Putih, kata Rouhani pada September 2020 pada tanggal 26 Sabtu kemarin. Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin meningkat sejak era pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri di tahun 2018 dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat oleh pendahulunya. Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi yang sebelumnya telah dikurangi berdasarkan kesepakatan tersebut. Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru pada Senin, 21 September 2020 terhadap Kementerian Pertahanan Iran dan yang terlibat dalam program nuklir dan persenjataannya. Pemerintah Amerika Serikat memasukkan beberapa pejabat dan entitas Iran ke daftar hitam atas dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dikatakan terlibat dalam kasus pegulat Iran yang dijatuhi hukuman mati. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mengatakan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada Hakim Sayyid Mahmud Sadati, Hakim Muhammad Sultani Cabang 1 Pengadilan Revolusi Shiraz, serta penjara Adel Abad, Ormiyah, dan Fakilabad. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Iran dan Venezuela, Elliot Abrams, mengatakan sanksi tersebut ditujukan kepada hakim yang menghukum mati pegulat Iran, Navid Afkari. Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang menyangkal kebebasan dan keadilan kepada rakyat Iran, dan hari ini Amerika Serikat akan mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat dan entitas Iran, termasuk hakim yang menghukum mati Navid Afkari, kata Abrams dalam sidang di Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Pegulat Iran Afkari dieksekusi pada awal bulan ini setelah dihukum karena penikaman fatal terhadap seorang pejabat keamanan selama protes anti pemerintah pada tahun 2018 lalu. Media pemerintah Iran melaporkan. Selain itu, yang juga masuk daftar hitam adalah pejabat Adel ataupun penjara Adel Abad. Pompeo mengatakan pegulat itu dilaporkan disiksa oleh pejabat Iran, dan penjara Faisal Abad, tempat warga Amerika Serikat Michael White ditahan.